Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wa sallim tasliman katsiran ala nabiyyina ta'ala wa ala alihi وزينة العرش ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا شفيعنا مولانا محمد. Alhamdulillah, walaupun pada hujan kita masih sempat datang ke masjid. Alhamdulillah itu mempunyai nilai tersendiri. Walaupun hujan itu dianggap satu kemajuran yang membolehkan orang kita datang ke masjid. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemarin subuh tazkirah ringkas tentang doa malaikat pemikul arsy untuk orang yang memenuhi 3 syarat. Malaikat mendoakan orang yang memenuhi 3 syarat. Doa malaikat itu 24 jam. Doa malaikat itu siang malam. Maka kata ulama dalam tafsir Imam Qurtubi, inilah benteng keselamatan. Yang ingin menyelamatkan diri dan keluarga, inilah dia. Ayat 7, 8 dan 9 surah Ghafir, halaman 467 468. Dalam ayat ini terdapat teks doa yang tadi saya sudah telah dibaca ya. Sebetulnya dibaca di Pak. Doa dalam Quran, doa malaikat first class, malaikat tertinggi, yang paling mulia, yang paling agung, diawali dengan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Waktunya anak-anak kita, cucu kita, ahli keluarga dianjurkan membaca doa ini. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma waghfir lil ladzina tabu wa tabi'u sabila wa qina azabal jahim. Rabbana waghfirhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa ma salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'azim. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Jadi begitulah cara Allah mengurus orang beriman. Ada malaikat ditugaskan berdoa. Malaikat dalam kehidupan kita ini Pak, fungsinya penting sekali. Di samping malaikat berdoa, dan ada kategori lain orang-orang yang didoakan malaikat. Malaikat juga bersamanya, membantunya, yang dikatakan sebagai wali. Jamannya aulia. Itu disebut dalam surah Fussilat, sesudah surah Ghafir. Sesudah surah Ghafir yang menyusul surah Fussilat, halaman 482. Salah. Halaman 480, 480. Yang menerangkan bahwa malaikat bersama Bapa. Jangan kita tidak tahu ya. Jangan kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu berarti boleh jadi malaikat bersama atau tidak. Ayat berapa tadi? Ayat 31, 32. Tapi pangkal ceritanya dari ayat 30. Ini kebersamaan orang beriman dengan malaikat. Malaikat bersama orang itu
dalam doa yang tercantum dalam surah Ghafir, malaikat bersama orang dalam memberi semangat motivasi, membantu apa untuk perbuatan, membantu untuk bangun subuh, membantu untuk tahajud, membantu untuk baca Quran. Jadi enak ya. Jadi orang beriman bukan sendirian. Kalau dia melihat dia sendiri tidak ada malaikat bersamanya, tidak salah imannya, tidak salah dia. Kalau dia tidak nampak bahwa dirinya bersama malaikat, siapa lagi kawannya? Tentulah musuh. Kalau dia tidak mendampingi kekasih Allah yang ditugaskan untuk mendekatinya, membantunya, berarti mungkin dia tak belajar, tak tahu. Itu bahayanya Pak ya. Bahaya kalau jahil. Nauzubillah. Cantik ya, cantik gabungan ayat Ghafir tentang doa malaikat dan ayat surah Fussilat 30, 31, 32 tentang kebersamaan malaikat bersama orang beriman. Malah di sini ayat 30 menyatakan waktu ruh mau dicabut, waktu bertarung dengan maut, sebelum malaikat maut melaksanakan tugasnya, sebelum nyawa berpisah dengan badan, datanglah petugas khusus, pasukan khusus, memberi semangat dan motivasi. Itu ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat ngomong dengan orang yang akan meninggal. Malaikat berbicara, berkomunikasi, memberi semangat. Malaikat tahu selama ini bapak ini 5 waktu sholat di masjid. Ini hari ini dia akan dicabut nyawanya, akan dicabut rohnya. Maka dikasih semangat supaya dia tidak takut. Menyemangati. Malaikat memberi semangat, motivasi supaya bapak tahu bapak itu dibantu Allah. Apa dibilangnya di sini? Innal ladzina qalu rabbuna ayat 30 ayat halaman 480 490. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang meyakini Allah sebagai Rabb. Rabbi Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbuna. Rabb ini perlu dikaji lagi Pak ya. Yang terdapat dalam Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Rabb menurut ulama dulu pernah disebut Rabb itu maknanya bukan Tuhan saja. Itu satu daripada makna Rabb. Rabb itu maknanya lebih 10. Dalam catatan ulama yang mengulaskan kata Rabb, orang yang meyakini Allah sebagai Rabb, Allah Rabbi, yang menjadikan aku, yang mengurus aku, yang membantu aku, yang menolong aku, yang memberi nikmat, yang mendidik aku. Di antara makna Rabb, Murabbi, yang mendidik. Dididiknya kita dengan salat, dididiknya kita dengan masjid, dididiknya kita dengan Al-Quran. Quran ini media pendidikan Allah. Masjid ini tempat kita dididik. Salat itu pendidikan. Zikir itu pendidikan. Orang yang Allah sebagai Rabb, sumastaqamu, kemudian dia istiqamah, konsisten dalam keyakinannya. Nah, ini istilah yang selalu kita dengar, istiqamah. Kalau dalam surah Ghafir
Iman, taubat dan ittiba. Ini iman dan istiqamah. Dua syaratnya di sini, Pak. Dua syarat. Pertama mukmin, yang kedua mustaqim, yang kita minta dalam ihdinas siratal mustaqim. Kalau engkau beriman dan istiqamah, tatanazzalu alaihim malaikah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Mereka akan dikerumuni malaikat. Malaikat datang, berarti ramai yang datang, Pak. Yang datang menghadapi Bapak, membantu Bapak waktu mau dicabut rohnya, ramai yang datang. Ini terdapat dalam kisah orang saleh, Pak, ya. Apa kerjanya? Memberi semangat. Apa semangat yang diberi? Allah takhafu. Jangan takut, Pak, ya. Jangan takut, Bu. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan takut menghadapi proses kematian. Jangan sedih meninggalkan rumah kediaman, meninggalkan kendaraan, meninggalkan ahli keluarga, meninggalkan segala yang disukai. Anda akan berpisah dengan rumah kesukaannya. Jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, gembiralah. Jannah sudah jadi milik Bapak. Subhanallah. Jangan takut, jangan sedih, gembiralah. Jannah sudah jadi milikmu. Allati kuntum tu'adun, yang dijadikan selama ini. Baru dalam ayat 31, malaikat yang datang yang memberi semangat, yang memberi motivasi kepada yang akan meninggal. Malaikat menerangkan siapa mereka itu. Malaikat menerangkan identitas. Kata Indonesia identitas, orang Malaysia identity. Malaikat menerangkan siapa mereka itu. Nahnu awliyaukum, kami ini membantu Bapak. Sebenarnya kami ini petugas membantu Bapak. Aulia, malaikat itu aulia, penolong, pembantu. Aulia kata-kata jamak, mufradnya tunggalnya wali. Wali satu, aulia ramai. Nahnu awliyaukum, kami ini membantu Bapak sebenarnya, menolong Bapak. Kalau tidak ada malaikat, kalahlah orang tuh, karena dalam dirinya ada nafsu yang jahat. Kemudian ada lagi orang yang jahat, ada lagi syaitan iblis. Maka orang beriman harus disokong, dikuatkan oleh malaikat untuk mengimbangi kekuatan musuh syaitan iblis, kekuatan manusia yang jahat, kekuatan nafsu yang internalnya yang jahat. Nafsu yang jahat, internal yang jelek, kawannya iblis. Demikian kata ulama. Nafsu yang baik, yang ingin kebaikan, partnernya malaikat. Ini tentang nafsu, ya. Jadi ada kaitannya dengan nafsu. Ada ayat lain lagi nanti. Nahnu awliyaukum, kami ini membantu Anda fil hayatid dunia, sejak hidup di dunia. Kami suruh Bapak memiliki. Bapak tidak mau tercicir, tidak mau telat. Kalau bisa jangan masbuk. Kalau orang itu masbuk, berarti jaringannya dengan malaikat ada masalah. Jaringannya dengan Allah SWT ada error. Kata ulama ya, nahnu awliyaukum, kami ini membantu Bapak fil hayatid dunia, sejak di dunia. Jadi akan datang saat orang meninggal, malaikat yang bersamanya waktu dia hidup, waktu dia sehat. Wa fil akhirah, di akhirat juga kami tidak lekang, tidak berpisah dengan Bapak. Menurut keterangannya,
Tafsirnya dalam kubur ada dia. Dari kiamat ada malaikat sampai ke jannah, ke surganya Allah di antara alaman oleh malaikat. Subhanallah. Allahu Akbar. Maaf ya. Perlu ngaji Pak ya. Kalau tak mengaji, macam mana lagi? Dia tidur susah apapun. Malaikat ada dengan dia. Yang ada musuh yang ada, iblis yang ada. Alhamdulillah. Berapa ramai orang yang tengok ayat dalam surah Fussilat, dalam surah Mujadalah, istahwadha alaihim syaitan katanya. Orang itu dikontrol oleh syaitan. Alhamdulillah. Yang tadi dalam surah Fussilat orang itu dikawal oleh malaikat. Tengok yang surah Fussilat halaman 544 ayat 19 surah Mujadalah ya, atau Mujadilah. Surah Mujadalah, orang itu setan yang kontrol. Istahwadha alaihim syaitan, orang itu dikontrol oleh syaitan. Apa ciri-cirinya? Apa indikasinya? Indikatornya apa? Fa'ansahu dzikrullah. Selalu lupa kepada Allah. Lupa nak menjijit, lupa nak salat, lupa nak salat berjamaah, lupa nak belajar, lupa menambah ilmu. Ciri-cirinya orang yang dikontrol oleh setan iblis, lupa yang baik, lupa zikrullah. Ulaika hizbus syaitan, orang itu followernya setan. Kalau istilah sekarang ya, pengikutnya setan. Alhamdulillah. Tadi dalam surah Fussilat, orang itu dijaga oleh malaikat. Nah, muawiyah malaikat itu penjaga. Di sini pula setan menjerumuskannya. Hasilnya apa? Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Yang dikontrol oleh setan itu rugi hidupnya. Suami rugi, istri rugi, anak satu rumah rugi, sampai ke cucu cicit nanti, sampai ke bawah, tak berapa keturunan, rugi. Dari atas lagi, dari atas sampai sekarang, sampai ke bawah, rugi. Subhanallah. Kita teruskan sedikit surah Fussilat tadi Pak ya. Yang jelas malaikat tadi mengatakan, kami ini pembantu, penolong, pendamping Bapak sejak di dunia, fid dunia, fil hayat di dunia, wa fil akhirah, sampai di negeri akhirat, sampai di jannah dalam maksudnya Pak ya. Hidup bersama malaikat, nak mati dijaga malaikat, dikasih semangat, disemangati oleh malaikat, sehingga dia confident, dia yakin dia akan menjadi ahlul jannah. Subhanallah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, lanjut ayat 31. Dalam jannah apa yang Bapak ingin ada di sana. Walakum fiha ma tad'un, apa yang Bapak minta ada. Teringat sesuatu, tidak payah disebut, tidak usah disebut. Dalam surah Yunus dibilangnya, kalau kita ingin menguatkan, menempah, memesan sesuatu, kita baca subhanakallahumma saja. Subhanakallahumma ada di depan Bapak. Subhanakallahumma, datang apa yang diingini. Nuzulan min ghafurir rahim, ayat 32, sebagai limpah kurnia dan rahmat, hidangan, pemberian dari Allah yang Maha Ghafur Maha Rahim. Jadi perlu belajar keimanan tentang kebersamaan dengan malaikat.
kebersamaan dengan musuh Allah, musuh malaikat, musuh manusia, musuh Nabi Adam, musuh umat. Jadi manusia ada dua kelompok secara garis besarnya. Ada yang bersama malaikat, bersama Allah, dia akan strong, tidak mau lemah, tidak mau kalah, tidak mau mundur, tidak mau kendur, tidak mau luntur. Ada yang bersama setan iblis, yang dekat jadi jauh bagi dia, yang ringan jadi berat, yang senang jadi susah, yang manis jadi pahit, yang indah jadi jelek. Pandangannya terbalik. Orang yang bersama malaikat, yang dekat semakin dekat, yang manis bertambah manis, yang pahit terasa manis, yang ringan semakin ringan, yang berat terasa ringan, yang jauh terasa dekat, yang dekat semakin dekat. Jadi tidak ada yang berat. Nah, maka mereka bilang dalam Quran tidak ada jemunya. Happy, gembira, suka bila berzikir. Zikran katsira dalam Quran, zikirnya banyak. Nah, zikirnya banyak. Zikirnya banyak. Mudah-mudahan kita dibantu Allah untuk mendekatkan diri atau untuk mendekatkan malaikat kepada kita. Jadi syaratnya ada dua tadi Pak ya. Syarat supaya malaikat dekat dengan kita, iman dan istiqamah. Iman kita mesti belajar lagi iman. Iman itu perlu dirawat, karena iman itu ada naik turunnya, ada temperaturnya, temperaturenya. Kadang-kadang naik, kadang tidak berubah. Kadang turun, down. Maka Nabi mengatakan kepada sahabatnya, jadidu imanakum, baruilah, cajinglah, caslah iman kalian itu, katanya. Jadidu imanakum, kata Nabi kepada sahabat tuh, awalnya 44 tahun sesudah hijrah. Ini sahabat Nabi mengatakan, jadidu imanakum, kalian caslah iman kalian. Sahabat bertanya, macam mana membantu mencas iman? Kata Nabi, bacalah banyak-banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang itu kalau dia paham la ilaha illallah, insya Allah dia akan bersemangatnya. Tapi kadang-kadang la ilaha illallah pun tidak belajar. La ilahnya di lidah saja, bismillahnya di lidah saja, alhamdulillahnya di lidah saja. Kalau tidak belajar, lidah pun susah sebut. Nah, kita mudah-mudahan kita dibantu Allah ya. Apalagi kita sudah melangkah ke 10 pertama bulan Muharram. Mudah-mudahan bulan Muharram 14 ini berbuat kita untuk mengakhiri dari surah Ghafir dan surah Fussilat, tambah dengan surah Al-Mujadalah tentang kesyaitanan. Sampai kita mengetahui tentang kemalaikatan, setan pernah tahu, kalau tidak habis gak jadi buat setan. Sholatnya habis, ibadahnya habis,